Oke, kita mulai dan kita akan masuk ke bab baru, yaitu penggunaan turunan. Langsung aja ya, kita bablas masuk. Nah, ini saya buka aja lah, daripada dibaca satu-satu. Oke, penggunaan turunan ini sangat banyak ya, dan dipakai di berbagai bidang ilmu. Nah, ini beberapa contoh gitu ya. Ini beberapa contoh. Berapa radius dari saluran tenggorokan yang terkontraksi? Jadi saat kita gitu ya kan menjadi terkontraksi supaya aliran udara secepat mungkin keluar dari saat kita batuk. Biasanya batuk tuh salah satunya misalkan kita keselak gitu kan, ada benda asing masuk ke tenggorokan, kita mengeluarkan batuk. Nah, nanti ada soalnya, nggak tahu saya bahas atau enggak ya, supaya saat kita batuk, nah benda asing itu secepat mungkin juga keluar gitu ya. Nah, berapa dianggap radius tenggorokannya betul-betul lingkaran lah gitu, diidealkan. Yang lain, berapa besar sudut pencabangan pembuluh darah yang paling baik? Tentunya harus sanggup mengaliri darah ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darahnya cabang gitu, supaya energi yang diperlukan oleh jantung untuk memompa darah seminimum mungkin. Hebat ini Tuhan nih, menciptakan pencabangan pembuluh darah supaya jantungnya juga optimal kerjanya. Kalau pencabangannya sembarangan, nanti jantungnya berat mompanya. Berapa ukuran persegi panjang? Ini masalahnya sederhana, real. Berapa ukuran persegi panjang yang dapat dibuat dari sepotong kawat? Jadi kawatnya tertentu panjangnya, misal punya kawat 2 meter gitu. Mau dibikin persegi panjang, nah berapa panjang dan lebarnya supaya seluas mungkin persegi panjangnya. Jadi ini mungkin untuk urusan bikin pagar. Oke, itu contoh-contohnya. Sekarang kita masuk ke pendefinisian matematiknya dulu. Oke, misalkan F sebuah fungsi dengan daerah definisi df, kemudian nilai FC, C ini salah satu titik di daerah definisinya tentunya. Nilai FC jadi Y-nya ini, nilai Y di titik C, disebut maksimum global atau maksimum absolut. Kadang-kadang disebut maksimum saja. Kalau maksimumnya maksudnya maksimum global gitu ya. Dari fungsi F, bila nilai fungsi di C itu selalu lebih besar atau sama dengan nilai fungsi di titik lainnya. Jadi yang di titik C nilainya paling gede. Titik lain boleh ada yang nilainya sama gitu ya. Tapi nggak ada yang lebih kecil dari FC. Minimum global didefinisikan dengan cara sama, tapi nilai fungsi di C yang paling kecil dia. Boleh ada yang sama dengan dia, tapi yang lain sama atau lebih besar dari FC. Kemudian ada pengertian maksimum. Oh, sebentar dulu, maksimum global. Kita perhatikan grafik ini, yang biru. Nah, ini maksimum global ini. Jadi nilai fungsinya, yang lain nggak ada yang lebih dari dia. Kalau ada yang sama, boleh aja ya. Oke. Kemudian minimum global ini di sini, gitu ya. Ini nggak diteruskan ke kiri dan ke kanan ya, karena daerah definisinya hanya A sampai B. Kemudian ada pengertian nilai maksimum lokal atau maksimum relatif. Nah, itu pengertiannya sebagai berikut. Nilai maksimum lokal atau relatif dari F bila terdapat interval buka I yang memuat C. Maksudnya apa? Saya gambar. Ada misalkan ini maksimum relatif nih yang ini. Itu artinya ada interval yang memuat C, nggak harus simetri ya intervalnya. Pokoknya C ada di dalamnya. Ada sebuah interval
yang memuat C ini, sehingga nilai fungsi di C menjadi paling besar. Jadi kalau dilihat di sini aja, dia paling besar, gitu ya. Nah, ada nggak intervalnya? Ada. Ya. Coba saya kasih yang tidak ada intervalnya. Misalnya titik ini. Titik ini. Apakah dia maksimum lokal? Saya bikin interval. Intervalnya harus titiknya ada di dalamnya ya. Nggak harus simetri intervalnya. Nggak harus ke kiri dan kanan C sama itu. Boleh aja. Pokoknya titiknya harus di dalam interval. Nah, kalau di dalam interval ini, kita hanya lihat X-nya ada di interval ini aja. Titik ini bukan maksimum, karena di sebelahnya ada yang lebih tinggi. Juga bukan minimum, karena di sebelahnya juga ada yang lebih rendah. Ini bukan maksimum relatif, gitu ya. Kalau di sini tadi, dia maksimum relatif. Yang ini gimana? Yang D, titik D. Bisa nggak saya bikin interval supaya dia jadi maksimum di situ? Nah, saya bikin interval, dia paling maksimum di interval itu. Jadi titik ini juga maksimum relatif. Ya. Jadi kalau maksimum absolut, pasti dia termasuk maksimum relatif. Tapi kalau maksimum relatif, belum tentu jadi maksimum absolut. Gitu ya. Oke, ini saya bersihkan dulu supaya nggak banyak coretan. Kemudian minimum lokal atau relatif bila terdapat interval I yang memuat C, sehingga nilai fungsi di C lebih kecil dari yang lain. Sorry, ini revisi dikit, ini harusnya ada sama dengannya. Ya, boleh sama. Contohnya ini, minimum relatif. Artinya saya bisa membuat interval di sekitar titik E, kalau ini E ya, kalau di sininya C. Sehingga di titik tersebut dia menjadi minimum. Ya. Yang ini juga minimum relatif. Kenapa? Karena saya bisa bikin interval di sekitar titik B, cuma karena daerah definisinya hanya sampai B, di kanannya nggak ada. Jadi intervalnya di ujung-ujung hanya sepotong, nggak sampai situ. Intervalnya gini aja sampai ujung. Tutup yang kanannya ya. Nah, di interval ini, kita lihat sepanjang interval ini, di titik B, dia paling kecil. Nah, ini minimum lokal. Ya. Yang ini, coba kalau saya bikin interval, intervalnya hanya dari A, ya, nggak bisa di kiri A, sampai kanannya. Lihat. Sepanjang interval itu, berarti grafiknya hanya yang ini aja, sepotong, dia minimum. Jadi ini minimum lokal. Ini juga minimum lokal. Yang ini gimana? Sama, saya bisa bikin interval di sini. Di dalam interval kecil ini, dia minimum juga. Jadi dia juga minimum lokal. Jadi minimum lokalnya 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, yang ini kebetulan juga minimum global. Jadi kalau minimum global, termasuk minimum lokal juga. Tapi minimum lokal belum tentu jadi minimum global. Oke. Coba, bisa nggak berikan fungsi yang titik maksimumnya lebih dari 1 titik? Contoh apa? Fungsi yang nilai maksimumnya lebih dari 1. Fx apa? Halo? Sin X bisa nggak, Pak? Sin X. Gampang sekali ya. Sin X. Sin X kan gitu. Terus, ya sini juga. Maksimumnya di sini, pi per 2. Juga di sini. Berapa ini? Wah, harus dihitung dulu.
2pi tambah pi 2, 1,5 pi ya. 2,5 pi ya. Ya itu aja. Ini pokoknya maksimumnya di sini, titik maksimum di sini. Ini nilai maksimumnya di sini. Nilai maksimum tuh Y-nya ya. Kalau nilai maksimum Y-nya, kalau titik maksimum X, Y-nya, pasangan titiknya. Tapi kadang juga disebut terjadi maksimum di X sama dengan pi per 2 gitu. Terjadi ini. Nilai maksimum tuh nilai Y-nya. Ini titik minimumnya juga banyak ya. Coba nanya lagi. Ada nggak fungsi yang nggak, saya kasih fungsinya. Kalau ini gimana? Kalau Y sama dengan 5. Gitu. Y sama dengan 5. Titik maksimumnya mana? Halo? Titik maksimumnya tuh cari titik C sehingga FC-nya paling gede itu dibanding X yang lain. Berapa titik C-nya? Bilangan real bukan, Pak? Bilangan real ya. Semua titik memenuhi ini kan. Semua C-nya di mana aja memenuhi ini. Titik minimumnya juga bilangan real. Semua titik maksimum, semua titik minimum. Gitu ya. Oke. Biar paham bahwa kalau sebuah titik dia bisa jadi titik maksimum, juga bisa juga jadi titik minimum sekaligus, nggak aneh gitu karena asal memenuhi definisinya. Oke. Bentar saya save dulu itu karena ada yang salah buat direvisi. Nah, titik di mana terjadinya nilai maksimum atau minimum disebut titik ekstrim. Jadi ini supaya nggak nyebut panjang gini, disebut aja titik ekstrim. Jadi titik ekstrim itu titik maksimum atau titik minimum. Global ya. Kalau disebut maksimum minimum itu ya yang global. Kalau relatif, kata relatifnya harus ditulis kalau lokal. Nah, nilai Y-nya, nilai maksimum atau nilai minimumnya itu Y-nya disebut nilai ekstrim. Titiknya titik ekstrim. Kadang-kadang titik ekstrim disebutnya terjadi titik ekstrim di X sama dengan D, itu juga boleh ya. Tapi kalau nilai ekstrim itu nilai Y-nya harus. Nah, amatilah grafik berikut lalu beri tanda. Ini checklist pada kotak yang bersesuaian. Coba, fungsi yang biru ini, dari definisinya ya sampai sini, ujung-ujung sini. Nilai maksimumnya ada nggak? Ada ya ini, maksimumnya di titik sini. Ada maksimumnya. Oke. Nilai minimumnya ada di sini. Minimumnya ada. Kalau ini Y sama dengan 1/X ya, ini teh. 1/X untuk X yang besar 0 aja. Kalau enggak masih ada temannya di sini. Di kuadran 3. Maksimumnya berapa? Enggak ada. Ini kan menuju tak hingga ke atas. Tak hingga bukan bilangan real. Maksimumnya enggak ada. Minimumnya juga enggak ada. Bukan 0 karena ini hanya menuju ke 0 yang kanannya. Bukan 0. Yang ini, maksimumnya ada nggak? Maksimumnya bukan di sini. Karena di sini nggak nilai, kalau X di situ nilainya sekian. Jadi maksimumnya nggak ada. Ya, maksimumnya nggak ada. Ini naik itu, tapi ya nggak ada nih. Nggak ada titik C sehingga FC paling tinggi. Nggak ada. Nggak ada. Minimumnya ada di sini ya, paling kecil dari seluruh. Itu ada. Nah, gitu. Hilang. Ke scroll. Gitu. Oke, saya lanjut. Nah, kapan maksimum dan minimum dijamin ada? Yaitu syaratnya ini. Bila F continue,
Continue grafiknya nyambung ya. Kayak ini nggak continue nih di titik ini. Dan daerah definisinya berupa selang tutup. Daerah definisinya harus interval tutup. Kayak ini daerah definisinya X besar 0, interval buka. Yang ini daerah definisinya interval tutup, tapi nggak continue. Nah, kalau continue dan daerah definisinya berupa interval tutup, maka titik ekstrim, titik maksimum, dan titik minimum ada. Ya, titik ekstrimnya dijamin ada. Kalau continue di interval tutup. Ingat, teorema gini tuh kalau syaratnya dilanggar, jangan menyimpulkan kesimpulannya tidak benar. Bukan ya. Kalau syaratnya dilanggar, kalau F-nya nggak continue atau daerah definisinya bukan interval tutup, nah maka kesimpulannya mungkin aja maksimumnya ada, mungkin aja minimumnya ada, tapi nggak dijamin gitu. Kumaha? Menggantiin nih Ridwan? Oke. Nah kita lihat contoh-contoh ini. Gambar yang ke-1, dia kalau dari gambar itu kalian di tingkat 1 lihatnya grafiknya nyambung aja ya, nggak ada yang bolong, nggak ada yang ya menyambung. Coba kita lihat grafik ini nyambung, daerah definisinya interval A sampai B tutup, pasti dia ada maksimum, ada minimum. Ini maksimumnya di sini, minimumnya di sini, paling rendah. Ini interval tutup juga, maksimumnya ini ada. Minimumnya mana? Ini yang paling kanan. Ini juga continue, nyambung terus di interval tutup AB. Ini minimumnya, ini maksimumnya ada 2. Kalau dia sama tinggi ya. Nah, yang 2 lagi kita lihat ini nggak continue. Kalau nggak continue, jangan disimpulkan maksimum minimumnya nggak ada, tapi nggak dijamin. Bisa ada, bisa enggak. Di fungsi ini, maksimumnya nggak ada ya, karena ini lubang. Di situ kan lubang tuh. Maksimumnya nggak ada. Minimumnya, oh ada di sini minimumnya paling kecil. Jadi meskipun syaratnya dilanggar, mungkin aja kesimpulannya masih ada gitu ya. Tapi nggak dijamin. Yang ini, kita lihat. Ini daerah definisinya dari 0 sampai 2. 2 nggak masuk, 0 nggak masuk. Kita lihat ini. Maksimumnya nggak ada. Nggak boleh dibilang maksimumnya tak hingga ya. Minimumnya juga nggak ada. Jadi yang 2 terakhir ini syaratnya nggak dipenuhi, kesimpulannya bisa nggak terpenuhi. Oke. Nah, oke, ini udah saya jelaskan tadi. Itu kalau tidak continue atau enggak ini, jangan diartikan maksimum minimumnya pasti nggak ada. Bisa ada, bisa enggak. Cuma nggak dijamin. Nah, sekarang bagaimana kita mencari titik maksimum dan minimum? Nah, untuk itu, maka kita lihat dulu calon-calon dari titik maksimum dan titik minimum. Nih, kalau tentunya kita lihat yang fungsi continue di interval tutup deh. Nah, continue nyambung di interval tutup. Ini contohnya. Ini maksimum terjadi di ujung kiri, minimum di ujung kanan. Jadi calon-calon maksimum minimum itu kemungkinannya titik-titik ujung. Kemungkinan ya calon, baru calon. Sama kayak pacar. Pacar gitu bisa aja 10 calon-calon istri gitu ya. Nanti yang jadi mungkin 5. Enggak, Leng. Yang jadi 1 aja. Nah, belum. Kalau interval tutup dan continue pasti ada ya titik maksimum minimumnya. Kemungkinannya di titik ujung bisa juga seperti ini. Ini ujungnya masuk ya. Dia continue di interval tutup. Nah, maksimum minimumnya mungkin terjadi di tengah-tengah. Di tengah-tengah kalau dia punya turunan, ini pasti turunannya 0. Garis singgungnya pasti datar. Ini juga datar. Jadi kemungkinan kedua terjadinya maksimum minimum itu adalah titik yang turunannya 0.
baru calon ya. Kayak di sini kan ini turunannya juga 0, tapi bukan maksimum, bukan minimum. Jadi calonnya tuh titik ujung, kemudian tuh yang turunannya 0, dan satu lagi kalau titiknya titik singular. Titik singular itu adalah titik yang turunannya tidak ada. Istilah ya, jadi kalau ada fungsi yang turunannya nggak ada di sebuah titik, titik itu kita namakan titik singular. Perjanjian nama aja itu. Ini contohnya, fungsi ini. Nah, di sini singularnya tajam. Dari sini melengkungnya gini, dari sini melengkungnya gini, ini tajam. Turunannya nggak ada. Nah, dia bisa jadi calon maksimum. Di sini titik yang nggak kontinu, turunannya pasti nggak ada kalau nggak kontinu. Nah, turunannya nggak ada, bisa jadi minimum. Nggak selalu ya, ini contoh saya aja. Nah, ini adalah, jadi ini adalah contoh, bukan contoh, calon-calon titik maksimum dan minimum adalah 3 ini. Kalau diamati nggak ada lagi yang lain ya. Sebenarnya ada bukti bahwa hanya 3 ini. Kita nggak akan bahas buktinya. Kemudian tolong ini direvisi dikit. Ya, ketiganya ini dinamakan titik kritis ya. Titik kritis. Sebentar, saya mau nge-WA. Karena titik kritis itu beda-beda. Kalau di buku matematik A, ya 3-3-nya ini. Di buku matematik B, yang hanya yang kedua dan ketiga. Saya mau nge-WA ke dosen lain bahwa kita seragamkan aja bahwa titik kritis adalah 3-3 ini. Titik ujung, titik yang turunannya 0, dan titik yang turunannya tidak ada. Bentar, ada yang harus saya jawab. Titik kritis adalah ya. Dan oke, saya barusan ngetik untuk ngasih tahu dosen yang lain supaya kita definisikan titik kritis itu 3-3-nya aja, namanya titik kritis. Jadi untuk mendapatkan atau memperoleh atau menghitung titik ekstrim global, ya kalau ekstrim ya pasti ekstrim global itu. Kita kumpulkan aja semua titik ujung, titik kritis, semua titik ujung. Ini jadi nggak perlu nih. Semua titik kritis. Gitu ya. Semua titik kritis itu berarti titik ujung, titik yang turunannya 0, dan titik singular. Lalu kita hitung nilai fungsinya di titik-titik tersebut, nilai Y-nya. Katakan dapat titik kritisnya ada 4 titik. Ya hitung aja nilai Y-nya, masukkan ke aturan fungsinya. Yang paling gede jadi maksimum, yang paling kecil jadi minimum. Ya. Oke. Contoh-contoh. Banyak benar. Oke, kita lihat satu-satu. Nah, nomor 1, mana yang mau dibahas? Yang A atau yang B? Sama aja tuh. Itu. Silahkan pilih salah satu aja yang ini. Kalau nggak ada yang milih, dilewat. Yang B, Pak. Hah? Yang B. B, Pak. Yang A mah ada solusinya, kalian klik yang gini ya. Oke, kita lihat yang B. Saya langsung aja ini mah karena prosedural, gampang, teknis. Tentukan semua titik ekstrim, artinya titik maksimum dan titik minimum global ya dari fungsi ini.
pada interval ini. Oke, kita kumpulkan titik ujung paling gampang. Saya namakan X1 ini X2, titik ujung dari definisinya. Kemudian saya cari yang turunannya 0 dan yang turunannya nggak ada. Jadi saya turunkan. Turunkan, ini hitung pakai rumus turunan. Kita lihat F aksen nggak mungkin 0 ya. Ini nggak mungkin 0. 2 dibagi ini nggak mungkin 0. Jadi titik stasioner nggak ada. Titik singular yang turunannya nggak ada. Yaitu X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0 kan nggak ada 2 dibagi 0. Jangan dihitung sebagai limit. Ini betul-betul nilai turunannya. Nilai turunannya di 0 nggak ada. Oke ya. Udah, ini abaikan aja kalimat ini. Dilihat dari sini aja. Nah, udah gitu bandingkan nilainya, nilai fungsinya. Di titik min 1, masukkan ke sini. Min 1 dihitung. Titik 2 dihitung. Titik singular, kita hitung nilai Y-nya. Nah, jadi saya dapat ini yang paling gede adalah ini. Berarti titik maksimum di 2 ya. Nilai maksimumnya sekian. Titik minimum yang nilai fungsinya paling kecil. Yang ini. Yaitu titik 0, X-nya 0, Y-nya 0 juga. Gambarnya nggak tahu, nggak apa-apa ya. Ini cuma saya gambar pakai Maple ya. Kayak GeoGebra juga sama aja. Kelihatan. Supaya kelihatan ini maksimum, ini minimum. Oke. Seperti itu saja. Yang lain sama. Cuma harus memformulasikan fungsinya. Karena bentuknya soal cerita. Saya akan bahas dulu beberapa ya. Nggak tahu nih semua nggak ya. Aduh, banyak. Nah, coba aja. Ini dulu. Cari dua buah bilangan tak negatif. Nggak boleh negatif. 0 boleh ya. Yang jumlahnya 10 dan hasil kalinya maksimum. Nah, kalau ketemu soal cerita seperti ini, kalian harus memunculkan fungsinya. Bagaimana memunculkan fungsinya? Kalau saya biasanya melihat dari pertanyaannya dulu. Hasil kalinya maksimum. Jadi saya akan memunculkan fungsi hasil kali. Ya, saya tulis aja yang ini. Jadi saya munculkan f(x), atau jangan dulu, belum tahu variabelnya x atau apa. Saya munculkan aja hasil kalinya itu f sama dengan bilangannya mana? Belum tahu. 2 buah bilangannya. Ya A kali B aja. Gitu ya. Jangan, ini nanti Kak. Sepertinya konstanta, padahal A dan B bisa ganti-ganti. X dan Y, X dan apa? U gitu ya. Apa itu titik? Nggak ada bilangannya. Jelas di sini dibilang X-nya harus lebih besar 0, U-nya besar 0. Nah, kita punya hubungan. Ini baru dipakai. X ditambah U harus 10. Dari sini saya bisa eliminasi. U-nya sama dengan 10 min X. Jadi F-nya saya punya X kali 10 min X. Gitu ya. Nah, ini kan udah jadi fungsinya. Sama dengan 10X min X kuadrat. Kemudian, syaratnya gimana X-nya? Tadi X-nya harus nggak boleh negatif, kan? Kemudian X-nya paling besar berapa ya? X-nya boleh nggak 50? Kalau X-nya 50, berarti U-nya X tambah U harus 10. Minus 40. Nggak boleh negatif ini. Kan dua-duanya nggak boleh negatif. Jadi X paling gede berapa? 10 ya? 10. Nah,
Tentunya kalau X10, U-nya 0. Biarin aja, nggak negatif. Udah, kita tinggal cari dua buah bilangan, ya kita cari X-nya dulu. Supaya ini maksimum. Ini kan hasil kalinya tadi, F tuh. Jadi saya punya titik ujung X1 sama 0, saya kasih indeks supaya nggak X semua namanya. 10. Saya cari titik stasionernya. Sama dengan 10 min 2X. Kemudian saya cari stasioner itu apa? Yang F aksennya sama 0. Atau 10 min 2X sama dengan 0. Atau saya dapat X-nya sama dengan 5. Nah, saya sebut X3 itu ya, supaya ada kelihatan jumlah titik kritisnya nanti. Kemudian saya punya apa? Titik singular tidak ada ya. Singular. Titik singular itu apa? Titik yang turunannya nggak ada. Kita lihat nih turunannya selalu ada kan? Jadi titik singular tidak ada. Nah, mana yang menghasilkan luasnya maksimum? Kita hitung aja. F di titik X1 dulu 0. Berapa? Masuk ke sini ya F-nya. 10 kali 0 min 0 kuadrat sama dengan 0. F X2 ini 10 sama dengan 10 kali 10 dikurangi 10 kuadrat sama 0 juga. F5, ini kan titik kritisnya ada 3. 10 kali 5 min 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, dengan demikian saya peroleh titik maksimum ya terjadi saat bilangannya X-nya 5, U-nya 5 juga. U-nya dihitung dari sini. 5 dan 5. Maka hasil kalinya akan maksimum. Ya, prosedurnya bawahnya selalu gini. Mencari titik ujung, titik stasioner, titik singular, bandingkan nilai. Selalu. Tinggal yang beda-beda di soal cerita tuh perumusan F-nya ini. Oke, lanjut. Cari bilangan yang bila dikurangi kuadratnya bernilai maksimum. Ininya nggak usah diperhatikan, nggak apa-apa ya. Coba kita lihat. Bilangan yang bila dikurangi kuadratnya bernilai maksimum. Jadi saya harus memunculkan fungsinya bilangan dikurangi kuadratnya. Nah, munculkan bilangannya X dikurangi X kuadrat. Itu fungsinya. Coba kita lihat. Nah, oke. Misalkan bilangannya X. Nah, bentuk fungsi X dikurangi X kuadrat. Kenapa? Karena kita mau mencari maksimum dari bilangan dikurangi kuadratnya. Oh ya, 01-nya penting ya. Kenapa? Coba. Kenapa? Coba. Kita harus lihat kasus. Kalau pentingnya buat itu apa? Bahwa itu di interval tutup. Untuk X lebih besar 1, jelas X min X kuadrat lebih kecil 0. Nggak akan maksimum. Nggak akan maksimum ya. Kemudian kasus untuk X lebih kecil dari min 1, ini jelas X min X kuadrat juga kecil 0. Nggak akan maksimum. Karena di 0 apa? Kalau di 0, kalau X-nya 0, 0 min 0 kuadrat, dia udah 0. Yang ini negatif. Kalau yang kasus ini juga negatif. Jadi nggak mungkin maksimum, nggak mungkin minimum. Kemudian, kalau X-nya di antara min 1
X-nya kecil 0, maka X min X kuadrat juga negatif ya? Belum tentu ya? Ya pasti negatif. Pasti negatif. Ini kan negatif, ini min X kuadrat negatif juga, seluruhnya negatif. Jadi di sini nggak mungkin terjadi supaya maksimum. Harus terjadinya di antara 0 dan 1. Kalau di 0 dia persis 0, tapi kita nggak tahu apakah terjadi maksimumnya di 0 atau bukan. Pasti, tapi di antara ini. Nah, sudah ada fungsinya, udah kayak tadi. Titik ujung, kecepatan titik ujung, cari titik stasioner, turunin, cari yang menyebabkan ini 0, yaitu dapat X-nya setengah. Titik singular nggak ada, karena punya turunan terus polinom. Nah, tinggal bandingkan nilainya di titik ujung dan di titik stasioner. Titik singular nggak ada. Terjadi paling besar di sini. Y-nya paling besar 1/4. Terjadi kalau X-nya setengah. Jadi, carilah bilangan, ya bilangannya X-nya setengah. Oke ya. Cepetan. Yang hijau nggak perlu. Gambarnya juga sebenarnya nggak perlu. Sampai situ udah selesai. Cuma ini untuk meyakinkan kalau X min X kuadrat tuh grafiknya gimana? X min X kuadrat tuh grafiknya kayak gini. Terjadi maksimumnya di setengah. Ya. Oke. Lanjut lagi. Yang lain. Saya buka ini. Karena soal-soalnya ada bentuk cerita, jadi saya bahaslah satu-satu sampai saya jenuh. Oke. Sebuah kotak persegi panjang dibuat dari selembar kertas. Kertasnya ukurannya udah tertentu. 24 kali 9 cm. Kemudian dipotong sisi-sisinya ini. Yang warna oranye atau apa? Krem. Yang warna krem itu kita motong di sini. Digunting. Klek, gunting. Klek, gunting. Kemudian bagian yang ini, pinggir-pinggirnya ini, dilipat ke atas. Ya. Jadilah kotak yang terbuka ya. Atasnya. Ini dilipat ke atas, ini dilipat ke atas, ini dilipat ke atas, ini dilipat ke atas, jadilah kotak. Tentukan berapa motong X-nya supaya volume kotaknya maksimum. Nah, di mana nih? Kembali munculkannya volume si kotaknya. Kita rumuskan berapa volumenya. Berarti volumenya bendanya kayak gini. Saya coba gambar, meskipun saya nggak bisa ngegambar. Nih, kotaknya terbuka. Ini berarti panjangnya menjadi 24 min 2X, betul? Ini panjangnya sekian. 24 min 2X yang ini. Yang ininya berapa? Yang di sini. 9 min 2X. 9 min 2X. Tinggi kotaknya berapa ini? Ini adalah sama dengan X ya, yang dilipat ke atas. Nah, kita rumuskan volumenya. Kalau rumus volumenya udah dapat, nanti dicari supaya maksimum. Nah, pertanyaan saya dulu. X-nya paling gede berapa, paling kecil berapa? Coba ada yang jawab. X-nya paling gede berapa? Halo? Hah? Paling sedikit X-nya berapa? 0 ya. Kalau 0 ya selembar kertas gitu aja. Yang dilipat nggak ada, tinggi kotaknya ya 0. X-nya 0, ini nggak ada yang dipotong. Jadi kotaknya ya hanya selembar gini aja, volumenya nanti 0.
pasti nggak akan maksimum lah volumenya 0. Paling kecil X-nya 0, paling besar X-nya berapa? 12, Pak. Nggak bisa, atau ini cuma 9. 3, Pak. 3. Hah? 3, Pak. 3. 4,5, Pak, maksudnya, Pak. Terus gimana? Hah? 4,5 ya, paling gede. Saya potong segini, 4,5. 4,5, 4,5 gitu ya. Oke, jadi kita lihat di sini langsung. Volume kotak tadi 24 min 2X yang saya gambar di sini ya, 24 min 2X kali 9 min 2X kali X. Ya, ini dikalikan dapat ini. X-nya paling kecil 0, paling besar 4,5. Ini yang penting, kalau sisanya udah tinggal kayak tadi. Titik ujung, mencari mencari ukuran X supaya V-nya maksimum. Menentukan X supaya volume maksimum. Kembali titik ujung, turunkan untuk dapatkan titik stasioner, turunkan, faktorkan. Itu ya. Dapat X-nya berapa? 2 dan 9. Tapi X9 nggak dipakai sama kita karena X tadi paling gede 4,5. Jadi X3 2 dan X9 tidak dipakai. Di ujian kemarin ada yang mirip-mirip kayak gini ya. Mencari apa gitu, tapi bilangannya positif. Dapat 2, yang negatif nggak dipakai. Gitu. Oke. Singular nggak ada, polinom bisa diturunin selalu. Udah dapatnya ini titiknya, dan ini dan ini titik kritisnya. Titik kritis itu ujung, stasioner, dan singular. Oke, hitung. Nah, waktu X-nya 2, volumenya 200. Ya, masukkan 2 ke sini. Dapatnya 200, entah salah ngitung atau enggak. Jadi supaya volume maksimum, motongnya 2 cm. Oke, kadang-kadang susah di sininya nih, ke bawahnya mah sama terus caranya. Lagi ya. Lagi. Males ini Oh ya, sampai fungsinya aja ya. Ini angkanya pasti nggak bagus nih. Kalau udah soal gini, coba kita lihat. Kawat panjangnya 16 cm. Dipotong menjadi 2 bagian. Salah satu potongan dibentuk jadi bujur sangkar atau persegi ya, bujur sangkar itu. Kalau zaman saya kecil bujur sangkar. Cuma bujur sangkar sekarang nggak dipakai, istilahnya pakai persegi. Kenapa? Mungkin karena bahasa Sunda bujur itu pantat, bujur. Jadi waktu kecil di SD bujur sangkar, bujur ibu guru gitu ya. Sering anak-anaknya ngeledek sambil takut-takut. Zaman dulu ibu guru galak loh. Hukumannya pakai penggaris kayu. Kalau dihukum, jarinya suruh di meja, dicetrok. Zaman dulu mah nggak ada yang protes orang tua. Kalau sekarang dikit-dikit ham gitu. Tapi guru saya nggak pernah nyetrok gitu. Dia mencubit tangan. Dia udah bilang ke orang tua, saya itu menghukumnya dengan mencubit karena mencubit tidak membahayakan, tapi sakitnya kerasa sama anak-anak katanya. Setahun saya biru, karena saya dulu termasuk yang bandel juga. Jadi tangan hampir setahun biru. Oke, tapi jadi ingat si ibu. 2 tahun lalu meninggal si ibu, guru SD saya kelas 6. Oke. Jadi dari 16 itu dibagi 2, yang satu dibikin persegi. Nggak tahu berapa panjangnya, pokoknya sebagian dari 16. Satu lagi dibikin lingkaran. Totalnya berarti keliling ini dan keliling ini harus jadi 16. Nggak disisain itu. Nah, berapa ukuran potongan tersebut? Jadi tadi asalnya kan 16 gitu. Nah, saya potong misalkan ini sejauh X,
itu untuk bikin ini. Sisanya untuk bikin lingkaran. Berapa ukuran potongan tersebut agar jumlah total luasnya minimum? Ada 2 pertanyaan saling bebas ini ya. Yang kedua yang ini. Coba kita lihat perumusannya. Misalkan sisi bujur sangkarnya X. Jadi yang dipotongnya bukan X. Yang dipotong ini berarti dinamakan 4X untuk dibikin persegi ya. Sisanya lingkaran. Nah, misalkan sisi bujur sangkar ini. Oh ya, mau ngapain kita? Mau ngitung luas totalnya ya. Mau ngitung luasnya. Kemudian nanti dicari berapa ukurannya supaya luasnya minimum. Keliling keduanya ini 4X. Yang ini 2PR keliling lingkaran. Harus jadi 16 total kawat. Jadi X-nya bisa saya nyatakan sekian. Dalam R. Nah, luasnya kan mau supaya luasnya minimum. Hitung dong luasnya. Nanti dicari titik ujung, titik stasioner, titik singular, dicari yang paling besar dan paling kecil. Yang paling kecil ini di sini, yang pertanyaan A. Luas total ini X kuadrat, ini PR kuadrat. Tapi ada X, ada R. Nah, kita harus eliminasi salah satu. Kenapa? Kita nggak bisa bekerja dengan fungsi, ini variabel, ini juga variabel kan? R-nya bisa ubah-ubah. Kalau X-nya dirubah, R-nya berubah. Nah, untuk itu, saya eliminasi lewat hubungan ini, X-nya. X-nya diganti ini. Ini tetap. Sehingga saya punya luas sebagai fungsi dari R. Nah, ini kenapa R-nya ini? Kita lihat. Kalau seluruh kawat dibikin persegi, R-nya 0. Nggak ada R-nya. Ekstrimnya R paling besar berapa? Kalau seluruh kawat dijadikan lingkaran, perseginya nggak ada. Kalau seluruhnya jadi lingkaran, berarti keliling lingkaran 2PR itu 16. Jadi R-nya paling gede 16 per 2Pi ya. Kalau seluruhnya lingkaran, kan 2PR-nya 16. Jadi R-nya sama dengan 16 per 2Pi. Paling gede itu. Oke. Nah, sisanya udah tinggal kayak tadi. Saya punya ini. L fungsi dari R. Carilah titik ujung. Kita cari R-nya dulu ya. Setelah dapat R, kita tahu potongannya nanti. Potongannya berarti sebanyak 2PR ini. Untuk lingkaran. Dan sisanya untuk persegi. Sendirilah ya hitungannya, males nih, panjang nih. Titik ujung. Tapi ini udah saya hitung sih. Kemudian ini nyari titik stasioner, ini turunkan sama dibuat sama dengan 0. Harus dihitung pakai kalkulator, didapat R-nya sekian. Titik singular nggak ada karena ini polinom. Bandingkan nilainya lagi kayak tadi. Yang paling gede ini. Oh, berarti paling gede luasnya maksimum kalau R-nya 16 per 2Pi. Seluruhnya dibikin jadi lingkaran. Perseginya nggak ada. Ini paling gede. Luasnya maksimum, minimum, kalau mau minimum, yang ini. Potongannya, R-nya. Kalau R-nya udah dapat, ya potongannya bisa dihitung, yaitu 2PR. Ya. Supaya minimum ini, supaya maksimum ini. X-nya dihitung dari hubungan ini. Motongnya 4X ya. Oke. Lanjut lagi ya. 14 lanjut soal-soal. Ini yang mana ya? Dua-duanya penting ya. Ya udah bahaslah semua. Ini. Saya klik karena soalnya ditulis lagi. Sebuah kerucut dibuat
dari potongan selembar lingkaran kertas. Ini tadinya ada lingkaran penuh, tadinya ini ada ya. Ini karena digunting gitu sebesar sudut theta, kemudian dibuang. Bakal berjari-jari 10. Kemudian harusnya kalimatnya ada, kemudian dipotong sebesar sudut theta. Kemudian ujung ini dan ujung ini dilem. Ujungnya direkatkan. Kalau direkatkan jadi seperti ini kan. Gitu ya. Titik ini tentunya jadi naik ke atas titik pusatnya. Jadi titik ini. Ini dilem. Nah, tentukan volume maksimum kerucut yang dapat dibuat. Kalau ini jari-jarinya 10. Berarti harus berapa tetanya supaya ini volumenya maksimum. Nah, ini semua penggunaan turunan tuh kan ya. Bisa kita hitung dengan eksak. Oke, coba kita hitung. Kembali kalau ada soal cerita ini, referensi pertama kita selalu ke pertanyaan dulu. Volume maksimum. Bentar, minum dulu. Tenggorokannya kering. Karena volumenya ingin maksimum, ya kita harus memunculkan fungsi volume. Nanti volume fungsi dari apa? Fungsi dari theta. Harus dari theta. Kenapa? Kan kita mau menentukan berapa potongannya supaya volumenya maksimum. Tapi kan kita belum bisa memunculkan gimana menghubungkan volume kerucut dengan theta. Belum kebayang. Kalau belum kebayang, ya udah hitung aja volume kerucut kayak normal. Kerucut jari-jarinya R, tingginya H gitu ya. Gitu. Kita notasikan dulu. Nanti akan dibawa supaya berhubungan dengan theta. Oke, volumenya sepertiga kali luas alas, luas lingkaran, sepertiga PR kuadrat kali tinggi. Nah, sekarang kita harus menghubungkan R dan H-nya dengan theta. Kenapa harus dihubungkan dengan theta? Karena saya kan harus motongnya seberapa besar supaya volume ini maksimum. Jadi kita lihat. Ini sengaja nih warnanya yang merah di sini dikerucut. Jadi keliling lingkaran yang merah ini sama dengan panjang busur yang merah di sini. Paham ya? Kan ini tadi ujung ini dan ujung ini direkat, dilem. Jadi dia menjadi lingkaran bawah si kerucut. Coba saya mau nanya dulu, masih ingat nggak? Kalau saya punya busur lingkaran, jari-jarinya, misalkan jari-jarinya P, sudutnya theta, panjang ini berapa? Ada yang belum tahu? Kalau ada yang belum tahu, saya jelaskan. Kalau semua udah tahu, saya langsung. Halo? Muhammad Sulfahmi. Ya, Pak. Ini panjang busur ini berapa? Kalau jari-jarinya P, sudutnya theta. Panjang busur ini berapa? Belum tahu? Kalau belum tahu bilang, belum tahu gitu ya. Nanti jadi saya jelaskan. Coba Fatimah, tahu nggak? Pernah tahu Pak, tapi lupa. Apa? Lupa. Lupa. Lupa ya sama dengan nggak tahu. Abigail, tahu nggak panjang ini? Kalau jari-jarinya P, sudutnya theta. Nggak tahu gitu. Malam. Coba kalau nggak tahu, pakai cara SMP. Kalau saya punya lingkaran,
jari-jarinya P. Sudutnya kalau lingkaran berarti sudutnya 2pi ya. Sudutnya 2pi dalam radian. Maka panjang busurnya berapa ini? Panjang busurnya. Sama yang keliling lingkaran kan? Keliling lingkar, panjang busurnya. Keliling lingkaran adalah 2pi R kan? 2pi ini P ya, 2pi P. Jari-jarinya P. Kalau saya punya setengah lingkaran, jari-jarinya P juga ya ini. Berarti sudutnya kan pi itu 180 derajat. Panjang busur ini kan berarti setengah keliling lingkaran. Pi P kan? Kalau saya punya 1/4 lingkaran, jari-jari P, berarti sudutnya ini, sudutnya sebesar setengah pi. Panjang busurnya 1/4 keliling lingkaran, 1/4 dari ini. Jadi 1/4 dari itu adalah 2/4 atau setengah pi. Kalau sudutnya sebesar theta kayak ini, maka panjang ini berapa? Ini lihat. Theta P ya. Theta P sudut kali jari-jari. Oke. Dengan demikian saya punya hubungan ini. Keliling lingkaran itu kalau di sini 2pi R ya. 2pi R sama dengan panjang busur ini. Panjang busur ini adalah 10 kali sudutnya. Sudutnya adalah 2pi dikurangi theta. Nih, yang nggak dipotong ini kan 2pi dikurangi theta kali 10. Ini nih. Sebenarnya 2pi kali apa? 2pi min theta itu kan asalnya. Ini sudut ini 2pi kurangi theta dikali jari-jarinya 10. Jadi 20pi dikurangi 10 theta. Sama dengan keliling lingkaran kerucut. 2pi R. Nah, dari sini saya dapat R-nya fungsi dari theta. H-nya gimana? Harus fungsi dari theta juga, harus dinyatakan dalam theta. Nah, kita lihat bahwa ini 10 tadi, ini kan di lem nih, ini dan ini direkatkan, disatukan. Sehingga ini 10 itu adalah panjang ini ya. Kan direkatkan dia. Ini panjang ini nih. Panjang ini 10. R-nya tadi ini. Maka H-nya bisa dihitung dengan Pitagoras. H-nya pakai Pitagoras, ini kuadrat tambah ini kuadrat sama dengan 100. H-nya sekian. Masukkan ke sini. Jadi volumenya sekarang dinyatakan sebagai fungsi theta saja. Theta-nya paling sedikit, motongnya berapa? 0. Kalau nggak ada yang dipotong, ya kerucutnya cuma lingkaran ini aja, tingginya 0. Nggak ada tingginya. Sama dengan lingkaran semula. Paling gede berapa? Kita potong theta-nya semua ini, 2pi. Kerucutnya mana? Nggak ada. Kerucutnya ada di akhirat. Udah nggak ada. Habis semua dibuang. Tapi ini ekstrimnya gitu ya. Kita motong. Nah, udah kayak tadi. Titik ujung, titik stasioner. Ya ini cuma rumit aja nuruninnya. Saya juga pakai software. Nanti dapat titik stasionernya ini. Titik singularnya nggak ada. Bandingkan nilainya. Didapatlah saat sudutnya sekian, dia mencapai volumenya maksimum. Ini paling gede kan? Ya udah sudutnya sekian, 1,1530 radian. 1 radian tuh kira-kira 57 derajat. Oh, ditanya volumenya, nggak ditanya sudutnya ya. Nggak ditanya sudutnya, tapi ditanya ini volume maksimumnya. Ya, V-nya sekian. Oke. Lagi ya.
Jangan pusing, yang penting memformulasikan masalahnya jadi fungsi. Selanjutnya standar. Cari titik ujung, titik ini, ya. Oke. Ini ada jawabnya gitu. Ini jawabannya saya nyontek dari buku. Karena ini ada jawabnya, kalian baca sendiri. Ya. Ini penting tapi kasih bintang 7. Ini nomor 7 kasih bintang 7. Populer keluar di kuis atau di ujian. Kasih bintang 7. Gitu ya. Kayak kalau dulu ada obat namanya puyer bintang 7. Nah, ini baca sendiri. Solusinya udah ada, di buku teksnya ada. Klik ini juga bisa, saya udah copy paste ini hasil ininya. Nah, dipelajari baik-baik. Nanti kita ketemu lagi besok. Kalau nggak bisa, tanyakan ya. Tanyakan, penting nih. Sampai saya bintangin nih 7 biji. Karena yang mungkin soalnya coraknya lain, tapi tentang BAC ini penting nih. Di belakang ada lagi kalau nggak salah. Ya, blood alcohol concentration ini. Baca dulu nanti sendiri. Saya lanjut dulu. Nah, kita pindah pasal sekarang. Nanti akan digabungkan itu. Yang tadi, yang rata-rata, yang nanti maksimum minimum lokal, kecekungan, dan apa untuk menggambar grafik. Coba kita lihat. Nah, ini ngaco lagi. Natasha berangkat pukul 6 dari Bandung menuju Jakarta. Dan tiba pukul 9. Jarak tempuh perjalanannya 180 kilo. Jauh. Karena nggak lewat tol. Lewat jalan lama. Dari Bandung ke Padalarang nggak masuk tol, tapi ke arah puncaknya melewati jalan lama. Kalau dulu sekitar segini. Kalau lewat tol Pasteur Jakarta sekarang paling 120 kilo ya. Dan bisa cepat. Dulu lama ke Jakarta tuh 4 jam lebih. Zaman saya SMA tuh. Karena jalannya bukan jalan tol, nggak bisa terlalu ngebut, jaraknya juga jauh. Nah, menurut kenapa jadi Bu Hilda? Ini jadi ganti aja Bu Hilda ya. Bu Hilda yang berangkat. Menurut Bu Hilda, speedometer kendaraannya selalu menunjukkan angka di bawah 60 km per jam. Buktikan bahwa Bu Hilda berbohong gitu ya. Bu Hilda. Artinya kalau di bawah 60 km terus mah nggak mungkin 3 jam menempuh segini ya. Kalau 60 terus aja, 60 km mobilnya. 3 jam pas-pasan nih. Itu kalau start awal si mobil udah 60. Begitu geng jalan tuh udah 60 km per jam. Padahal kenyataannya kan mobil kecepatannya 0 kemudian naik. Nah ini kalau kecepatannya di bawah 60 terus, nggak mungkin lah sampai gitu dalam 3 jam. Nah, nanti kita akan kerjakan ini. Sekarang kita lihat dulu konsepnya ya. Saya akan membahas konsep yang namanya tanpa bukti ya. Buktinya nggak usah. Kalau yang penasaran buktinya ada di buku matematik A. Di matematik B rasanya juga nggak dibuktikan. Gini, teorinya rata-rata tuh saya akan jelaskan dulu pakai animasi ini aja. Sebentar. Mana ya quick time-nya kok nggak ada. Oh ya. Wah, lama biasa. Karena nggak disiapkan dulu. Bentar, kita tunggu. Kita tunggu sebentar sampai keluar animasinya. Nah, nongol deh habis saya minum. Gini, nanti baru saya jelaskan kalimat-kalimat yang biru yang dibalik ini. Intinya gini,
Saya punya fungsi yang kontinu, yang hitam ini, sepanjang interval A sampai B. Nah, kontinu ini yang hitam. Kemudian saya tarik garis tali busur yang menghubungkan ujung-ujungnya. Ini titik A, FA, ini titik B, FB ya, dihubungkan. Oke. Nah, kemudian kita lihat animasinya di sini. Jalanin. Apain itu gitu ya? Nah, ngapain itu titik C? Di titik C, itu titik yang dicari nanti ya. Titik yang dicari. Ada titik C, itu adanya nanti harus dihitung. Sehingga turunan di titik C, FC, ini titik C, FC, turunan tuh kemiringan garis singgungnya, sejajar dengan yang merah yang ditarik dari ujung ke ujung. Jadi teorema nilai rata-rata itu mengatakan bahwa kalau syaratnya dipenuhi, nanti syaratnya dibaca di teoremanya, maka pasti ada titik C yang garis singgungnya sejajar dengan yang garis merah yang menghubungkan ujung-ujung. Ini dia lagi nyari titik C-nya nih. Tuh. Di situ sejajar. Tah, itu titik C-nya. Di titik C, FC, ini, kemiringan garis singgungnya sejajar dengan kemiringan garis yang menghubungkan ujung-ujung dari nilai fungsi dari fungsinya. Kalau lagi jenuh bisa main yoyo dulu gitu ya. Main yoyo. Nanti kalau udah nggak jenuh lanjut lagi. Main yoyo dulu 20 menit ya. Wah, tangannya juga capek. Oke. Jadi itu. Jadi misalkan ini syaratnya. F continue. Dan selain itu F-nya punya turunan sepanjang interval bukanya. Kalau di ujung-ujung ya turunan sepihak sih ya. Turunan kiri atau turunan kanan. Oke. Maka pasti ada titik C di antara AB yang bersifat turunan di titik C sama dengan ini. Ini tak lain adalah kemiringan garis yang merah tadi. Ujung kurangi ujung, Y-nya dibagi X-nya. Ujung kurangi ujung. Ini adalah kemiringan garis yang merah. Ini kemiringan garis di titik C. Nah, pasti ada titik C supaya kemiringannya bernilai sekian. Gitu ya. Oke, titik C-nya bisa lebih dari satu. Misalnya ini fungsinya kayak gini. Ya ini sih hanya satu. Ini ujung-ujung dihubungkan. Kemiringannya adalah FB min FA dibagi B min A sama dengan turunan di titik C. Nah, kalau kasusnya seperti ini, ujung-ujung dihubungkan oleh garis yang putus-putus, yang kemiringannya sama dengan garis putus-putus, bisa terjadi di sini, bisa di sini, bisa di sini. Tiga-tiganya garis singgungnya sejajar dengan garis yang putus-putus. Tapi teorema ini menjamin minimal ada satu. Ya, titik C-nya. Coba kita lihat contohnya. Saya klik ini. Cari titik C yang memenuhi teorema nilai rata-rata terhadap fungsi ini pada interval ini A-nya, ini B-nya. Oke, jadi teorema nilai rata-rata tadi berhubungan dengan turunan. Ingat, kalau F aksen C itu diturunkan dulu, baru dimasukkan X-nya sama dengan C. Ya. Jadi, ngerjakan soal ini, saya harus nurunkan dulu. Oh ya, syaratnya dulu kita periksa continue dan punya turunan. Continue, ini fungsi akar continue ya. Kalau lupa harus ingat grafiknya akar X kayak gitu. 2 akar X ya tinggal dikali 2.
Dia kontinu sepanjang ini hanya dilihat di 1 sampai 4 saja. Panjang ini, jadi hanya ini aja kontinu. Turunannya kita hitung. Oh ya, ini namakan dulu AB. Turunannya sepanjang 1,4 ada ya. Di 0 memang nggak ada di 0, tapi kan ini hanya di sini soalnya. Sepanjang 1,4 turunannya selalu ada. Nah, saya mau ngitung nilai C-nya, tinggal masukkan ke sini. Hitung ini FB, FA, B min A harus sama dengan F aksen C. Jadi dicari titik C sehingga F aksen C sama dengan FB min FA bagi B min A. FB-nya dihitung dulu dan FA-nya juga dihitung dulu. Nilai fungsi di 4 dan di 1. Masukkan ke sini. Ini turunan di titik C. Kemudian FB min FA dibagi B min A ini. Ya udah, ini tinggal menyelesaikan itulah. Mau dikali silang, mau dibalik, sama aja karena persamaan. Dapat C-nya. Betul nggak C-nya di antara ini? 9/4 itu 2/4. Betul ya? Ada di sini. Oke, cuma gitu aja. Coba satu lagi. Ini. Cari titik C yang memenuhi perbandingan rata-rata terhadap ini. Sama aja kayak tadi. Ini fungsi kontinu. Grafiknya akan nyambung dia ya. Fungsi rasional itu, bukan fungsi rasional. Fungsi pangkatnya tetap itu kan fungsi X pangkat rasional itu kontinu, udah ada di depan tuh. Oke, A-nya saya ini, B-nya ini udah diberikan intervalnya. Hitung turunannya. Ini turunannya menjadi 2/3 X pangkat min 1/3. Oke. Saya cari apa sekarang? Oh, FA sama FB-nya dulu. FA, F min 8 masukkan sini. Menjadi ini pangkat 2/3, saya tulis ini akar pangkat 3 dari ini dalamnya kuadrat ya. Jadi 4. Di titik 27 hitung juga dapatnya 9. Jadi kita mencari C sehingga ini. F aksen C sama dengan ini. Masukkan aja F aksen C, berarti 2 dibagi 3, 3 akar C. FB min FA 9 kurang 4, B kurang A 27 dikurangi min 8. Hitung. Nah, ketemu C-nya. Aneh. C-nya ada di sini gitu? Enggak. C-nya keluar dari intervalnya. Padahal menurut teoremanya terdapat C di antara AB. Kok ini C-nya nggak di antara AB? Kenapa? Kenapa bisa salah? Siapa yang bisa jawab? Kenapa bisa salah? Bukan salah ngitung, itu betul ngitungnya. Halo? Karena syaratnya dilanggar. Kita lihat ini. Kenapa nggak berlaku? Karena ini turunannya ini. Turunannya sepanjang interval buka ini ada nggak? Enggak, di 0 nggak ada. Kan 0 termasuk di sini. Di 0 dia nggak punya turunan. Kalau syaratnya dilanggar, maka kesimpulannya nggak dijamin ada. Kesimpulannya nggak dijamin betul. Contoh di sini. Turunannya di 0 nggak ada. 0 termasuk daerah definisi, tapi turunannya nggak ada. Jadi syarat teorema nilai rata-rata turunannya dilanggar. Kalau dilanggar, ya kesimpulannya nggak dijamin. Kayak ini, oh kok keluar dari ini? Ya iya, karena syaratnya nggak dipenuhi. C-nya syukur ini masih ada. Tapi bisa-bisa malah C-nya nggak ada. Itu.
Tapi pokoknya nggak dijamin kalau syaratnya dilanggar. Oke. Sekarang saya balik ke sini, yang atas mau saya jawab. Bagaimana menjawab ini menggunakan teorema nilai rata-rata. Ingat, teorema nilai rata-rata tuh menghubungkan nilai fungsi dengan ini turunannya. Kalau di sini nanti harus dibentuk, fungsinya belum ada. Yang soal ini. Fungsinya belum ada. Nah, bagaimana F-nya mana, F aksennya mana di soal ini? Kita lihat di sini. Ini ada hubungannya perjalanan. Berarti jarak tempuh. Kan? Jarak tempuh itu fungsinya. Sedangkan turunannya adalah kecepatannya. Kan turunan dari jarak itu adalah kecepatan. Oke, kita lihat ya jawabannya. Ini betul Natasha. Semua ganti Natasha aja. Natasha ini anak SF nih. Entah lagi apoteker atau enggak sekarang. Oke. Nah, saya mulai memunculkan fungsinya tadi kan hubungan antara jarak tempuh dengan kecepatan. Fungsinya S, jarak tempuh, kecepatannya V nanti. V itu keturunan dari S nanti ya. Misal S menyatakan posisi mobil dari kota Bandung. S fungsi T. Jadi berangkat dari Bandung, anggap Bandung itu sebagai titik posisi 0. Jakarta itu anggap titik posisi 180. Ini Bandung, ini Jakarta. Gitu. Anggap aja lurus ya. Jakarta J. S itu jarak si Natasha terhadap Bandung setelah T jam. Asumsi geraknya kontinu. Kalau nggak bisa pakai teorema antara rata-rata. S6 pada waktu pukul 6, ini jaraknya 0. Jarak Natasha ke kota Bandung. Ini posisi mobil dari kota Bandung. Pukul 9 ada di Jakarta, S9 180 km dari Bandung. Oke. Menurut teorema nilai rata-rata turunan, terdapat titik C di antara A dan B-nya ini, domainnya, daerah definisinya. Sehingga S aksen C ini. Nilai fungsi di ujung-ujung dikurangi titik itunya ya, variabel bebas ya di ujung-ujung. Nah, kalau saya hitung S aksen C itu S aksen adalah kecepatan saat T-nya sama dengan C itu didapat ini nilainya 60. Nah, berarti apa? Teorema nilai rata-rata menjamin bahwa pasti ada waktu yaitu T sama dengan C yang kecepatannya 60. Jadi speedometernya pasti pernah 60 km per jam. Gitu ya. Jadi si Natasha ini bohong. Atau si Natasha ini nggak bohong, tapi speedometernya udah nggak benar, nggak akurat. Kecepatannya mungkin 70, kebacanya mungkin di bawah 60. Begitu ya. Jadi pokoknya kalau mau menerapkan teorema nilai rata-rata turunan, cari fungsinya mana, turunannya mana. Karena menghubungkan nilai turunan di titik C sama dengan ini. Nilai fungsi di ujung-ujung dibagi variabel bebas ya. Oke. Sepi, nggak ada yang nanya. Lanjut lagi. Udahan lah. Baik, hari ini sampai situ dulu. Nanti besok kita lanjut. Ya. Silahkan kalau ada pertanyaan.
Kalau tidak ada, saya mau hentikan dulu rekamannya. Stop recording.